أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن داعة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا ومشايخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة. ربنا ألهمنا رشدنا ربنا ألهمنا رشدنا ربنا ألهمنا رشدنا آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menutup hari kita ini dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya sudah kita buka hari kita, misal alhamdulillah ada yang sudah bangun semalam mengaji. Nah, sudah benar membuka dengan berdoa, beribadah. Nah, mudah-mudahan kita tutup lagi malam ini dengan amal soleh juga. Sekarang kita bertafaqquh fid din, memperdalam agama. Nanti usahakan jangan sampai kita tutup malam kita itu dengan maksiat. Lagi nanti dapat handphone. Jangan tutup dengan maksiat. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu seperti biasa kita tafaqquh fid din, memperdalam kita agama, membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamilatil Quran yang menjelaskan bagaimana caranya kita memikul Al-Quran supaya mudah-mudahan kita berharap kita bisa menjadi ahlul Quran yang mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita diridhoinya. Allahumma amin. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang sudah membaca Al-Quran, sebaik-baik orang yang sudah mengajarkan Al-Quran, sebaik-baik orang yang sudah mengamalkan Al-Quran. Kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kita doakan guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita bagaimana cara kita menghafal Al-Quran dengan benar, bagaimana cara kita melafalkan Al-Quran dengan benar, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran dengan benar. Kita doakan semua guru-guru kita yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Bil khusus Ustaz Abdul Rahim, Syekh Bilal, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, dan juga sang muallif kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrarihi fid darain. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka semua. Allahumma amin. Yang masih hidup Allah terangi hatinya dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, cahaya hidayahnya. Dibaguskannya akhlaknya, diterimanya amalnya, dihapuskan semua kesalahan-kesalahan mereka. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, dijadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, dan dijauhkan mudah-mudahan tidak kuburnya itu menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan kita berharap dengan penuh harap sekali
dengan rahmat Allah, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pewaris-pewaris mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabaraka Allah taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kita lanjutkan bahasan kita. Alhamdulillah kemarin sudah dipraktekkan ya. Jadi kalau kita mengkhatamkan, khatamkanlah di awal pagi atau awal malam supaya doa malaikat kepada kita itu lebih panjang. Jadi kita untungnya lebih besar. Tapi kita juga berharap karena umur nggak ada yang tahu. Jadi nanti wah ditunda tiba-tiba meninggal. Nah kita berharap ya mudah-mudahan niatnya sudah sampai insya Allah. Tapi usahakan kejar kalau misalnya itu ya kejar. Usahakan di awal malam atau awal pagi hari, awal siang hari. Sekarang kita lanjutkan. Fasal yang menjelaskan tentang Ahlul Quran itu seyogi menjaga bacaan dia itu di malam hari. Kenapa dikhususkan di malam hari? Inna nasyi'atan laili ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bacaan kita pada malam hari itu lebih berkesan. Al-Quran diturunkan siang malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ad-Dukhan yang kita baca Jumat malam. Malam Jumat apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran diturunkan pada malam hari. Kenapa malam hari? Pada malam hari itu banyak orang yang lalai. Orang-orang kebanyakan itu lalai. Sepi, tenang, diam. Tetapi sebaliknya juga. Di malam hari orang-orang ahli maksiat misalnya dugem. Apa? Dunia gemerlap apa? Pengertiannya juga apa kepanjangannya? Itu di malam hari juga. Orang yang merampok, mencuri, biasanya kebanyakan di mana? Di malam hari. Sihir-sihir, santet-santet, banyak di mana? Banyak di malam hari. Tetapi kebaikan juga banyak di malam hari. Wabil khusus kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir. Nah, turunnya itu bisa kita takwilkan atau tafwidkan. Tafwid itu kita serahkan maknanya kepada Allah. Turun gimana? Ya turun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan turun seperti kita turun. Artinya apa? Sepertiga malam akhir itu merupakan waktu yang sangat spesial. Dan kalau misalnya diisi oleh ibadah yang spesial dan orang-orang yang mengamalkan di waktu itu mengamalkan amal spesial adalah orang yang spesial. Makanya ketika ada orang yang bangun susah dia, tapi dia berusaha, Allah tersenyum kepada orang tersebut. Nah, makanya Ahlul Quran itu dia sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Abdullah bin Mas'ud, terkenal apa? Malam harinya dia bangun mengaji pada saat orang lain tertidur.
siang harinya lapar-lapar ketika orang lain makan, menangisnya ketika orang lain tertawa-tawa. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kita ingin berhasil sebagaimana orang-orang yang sudah dapat titel apa radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka meridhai Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti jalannya. Kata Allah apa? Wa anna hadza wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, ikuti. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Nanti kalian akan berpecah belah, tersesat dari jalannya Allah. Nah, maka amalan orang-orang yang sudah Allah ridhai dan meridhai Allah SWT adalah begitu. Maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan ini apa? Al-muhafazah ala qiraah bil lail. Jaga bacaan Al-Qur'an itu di malam hari. Ya. Kita lanjutkan. Yanbaghi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'an fi al-lail akthar wa fi salatil lail akthar. Malam hari baca Al-Qur'an banyakkan. Lebih banyak daripada di siang kalau bisa. Usahakan begitu. Kenapa? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sibuk kita itu di siang hari. Sekarang kan santri, maka sekarang siangnya banyak ngaji. Nanti kalau sudah jadi pengacara misalnya, sudah jadi pengusaha misalnya, tahu siapa nanti yang jadi pengusaha? Sudah sulit untuk mengaji di siang hari itu, sulit. Maka banyakkan di malam hari. Siang lewat, malam terlelap. Nah, itu. Nauzubillah min dzalik. Wa fi sholatil lail aktsar, waktu salat malam hari banyakkan lagi, lebih banyak lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ada di antara ahlul kitab itu, dia itu umat-umat yang lurus, tegak berdiri lurus dia kepada ajaran yang benar. Apa cirinya itu? Yatluna ayatillah ana al-lail. Yatlun apa itu? Artinya apa? Dia sedang membaca, akan membaca, terus-terusan membaca. Yatlun, mudhari'. Dia lagi baca, akan baca, terus-terusan membaca. Sedang baca, akan baca, terus-terusan membaca. Jadi terus dia itu membaca itu. Apa yang dibaca? Ayat-ayat Allah. Kapan itu? Ana al-lail. Pada saat sebagian malam harinya itu. Wa hum yasjudun, mereka bersujud. Ane punya kisah menarik tentang ayat ini. Dulu Ane pernah ngeruqyah itu berapa tahun yang lalu itu. Jadi ngeruqyah orang. Jinnya itu beriman, kafir lagi, beriman, kafir lagi, rada keras. Bolak-balik. Ane berpikir ini kayaknya kenal karakter siapa ya. Mikir, minta petunjuk sama Allah. Oh, Bani Israil. Karakternya Bani Israil banyak berdebat, mau enak sendiri, mau menang sendiri, nggak puas-puas. Wah, ini Bani Israil ini. Aneh baca ayat ini. Kata yang diruqyah itu merinding dia, itu langsung bertobat, nangis dia itu. Jadi dia itu ternyata ahli kitab. Tapi itu golongan jin, pendeta, dia itu nggak kawin. Usianya udah, kata dia pengakuannya ribuan tahun. Baca ayat ini, mikir ayat apa yang pas. Wah, teringat ayat ini. Apalah tentang Bani Israil, ahli kitab. Nah, baca yang ini. Baru dia
atas izin Allah bertobat. Tapi nggak mudah. Setelah bertobat dikasih Allah istri, menyesal dia akhirnya kenapa dulu nggak menikah itu. Satu istrinya minta tambah lagi, ketemu lagi kan, ternyata dia masih nggak rela itu. Jadi orang itu memang tidak mudah untuk bertobat dengan taubatan nasuha, itu nggak mudah. Nah jadi ayat ini aneh punya kisah menarik. Baca ini baca itu langsung dia bergetar hatinya itu, merinding katanya dari bawah sampai ke atas. Artinya apa? Masuk ke dalam hatinya itu. Ciri-cirinya itu malam hari baca Al-Quran, sujud, terus apa? Dia beriman. Kenapa dia bisa begitu? Karena beriman kepada hari akhir. Orang yang kurang imannya kepada hari akhir, bahkan yang tidak beriman sama sekali, berat baginya itu untuk apa? Sholat malam itu. Mending tidur, ya enggak? Mending tidur apa mending sholat? Mending sholat. Oh. Alhamdulillah akalnya bekerja. Tapi ketika waktunya, nah azimah atau iradah yang kuat, itulah nanti yang akan membuktikan. Walaupun misalnya di Quran As-Saffat itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata sesuatu yang tidak kau perbuat? Kata ulama, memang ada perbedaan antara mengatakan yang tidak diperbuat sama tidak berbuat apa yang dikatakan. Apa itu bedanya? Apa yang pertama, dia mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat, berarti dia bohong. Kalau dia mengatakan apa yang tidak dia perbuat, berarti dia bohong. Tetapi kalau dia tidak melakukan apa yang dia katakan, belum tentu bohong. Bisa jadi orang itu lemah kemauannya, walaupun tidak bisa kita sebut orang itu jujur. Aneh malam ini mau tahajud, insya Allah minimal sejus. Tahu-tahu apa? Pak Juanda bangunin 7 menit lagi. 7 menit lagi langsung bergerak, ya cuma dapat sehalaman, niatnya 1 juz. Nah orang seperti ini kadang nggak bisa disebut orang yang bohong, tetapi dia pantas disebut orang yang apa? Lemah kemauannya itu. Aneh mau puasa besok, bertekad puasa ya minimal Senin Kemis. Tiba-tiba di hari Kamis ngelihatlah, wah kayaknya enak tuh, nggak jadi ya. Nggak jadi dia itu puasanya itu. Nah gitu, lemah, kemauannya lemah. Nah maka kalau misalnya kita masih seperti itu, nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan nanti Allah tambah kekuatan kita itu. Bagaimana caranya? Beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa kata Nabi Hud? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawaddu mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepadanya, nanti akan diturunkan hujan yang lebat, ditambah kekuatan kalian itu atas kekuatan yang sudah kalian punya itu. Nah maka kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, nanti ditambah kekuatan oleh Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang Anda pakai itu misalnya ngeruqyah misalnya, atau mendoakan orang yang terkena sihir, hilang sama sekali, nggak ada nafasnya itu, semuanya dikuasai oleh setan itu, oleh dukun itu, oleh sihir itu dikuasai, nggak ada sama sekali itu. Lalu bacakan ayat itu, terus kemudian minta kepada Allah, panggil, ada dia suruh baca itu dia, baru dikasih kekuatan, hilang sama sekali itu, orang yang lemah itu. Lemah apanya itu? Lemah imannya. Kepada apa? Kepada Allah dan hari akhir. Makanya berat bangun malam. Tidaklah yang menghalangi kita untuk bangun malam kecuali apa? Dosa kita. Nah maka banyak istighfar. Jadi cirinya itu, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalau misalnya antum tahu misalnya, wah besok hari Ahad, evaluasi, muhasabah kita, makin santai apa berusaha genjot targetnya? Nah berusaha itu yang benar itu. Kalau yang salah apa nah? Saya bodo amat,
terserahlah nanti gimana nanti. Nah itu yang bodoh itu. Tapi kalau dia waras orangnya, otaknya itu waras, akalnya itu bekerja, dia berusaha sungguh-sungguh. Makanya kalau Sabtu sore banyak itu yang setoran itu. Numpuk yang setoran itu. Hari sebelumnya enggak kemana? Pada pergi kemana? Fa'ina tadhabun. Kemana nih hari sebelumnya itu? Nah di sini juga sama, mirip-mirip lah begitu. Kalau misalnya antum mau ujian, dibilang ujian, pekan depan kita ujian. Orang yang akalnya itu sehat, dia mempersiapkan apa? Masih santai-santai. Nah persiapan itu akalnya sehat itu berarti. Kalau yang tetap santai-santai berarti dia nggak sehat itu, nggak waras berarti orangnya itu. Tidak punya cita-cita yang tinggi. Bukan cita-cita yang tinggi itu ingin berkuasa di dunia, ingin begini begitu, bukan. Tetapi cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita akhirat. Karena keuntungan akhirat dibandingkan keuntungan dunia nggak ada apa-apanya. Nah maka harusnya kita juga begitu untuk urusan akhirat ini. Malam-malam bangun, ya Allah tolong bangunkan aku ya Allah. Pasti dibangunin sama Allah. Pasti dibangunin. Dak tiba-tiba bangun jam 2. Bentar lagi ya, 5 menit lagi. Tahu-tahu Pak Juanda lagi 7 menit lagi subuh. Dan itu kejadiannya terus berulang. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Nah, maka harus kita taubati. Semua orang juga dulu sama, semua orang itu sama. Maksudnya apa sama? Dikasih Allah potensi ketakwaan, dikasih Allah potensi kedurhakaan. Tapi ada orang yang menolak untuk terus menjadi orang yang lemah. Ada orang yang pasrah, dia menjadi orang yang lemah, lemah iman, pasrah. Lemah kemampuannya, pasrah. Lemah ilmunya, pasrah. Ada orang yang nggak mau dia, walaupun dia lemah, walaupun dia itu malas, walaupun dia itu bodoh, tetapi dia menolak untuk menjadi bodoh, maka dia berusaha. Nah orang seperti itu nanti mudah-mudahan dicucuri oleh Allah, dilimpahi oleh Allah apa rahmatnya, keberkahannya. Tunggu waktu aja, tunggu waktu aja, nanti hatinya akan dipenuhi oleh cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Terus apa lagi karakter mereka itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang munkar. Lihat, nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja pakaian di di kamar tuh berantakan. Itu kira-kira perbuatan tersebut diingkari oleh akal sehat apa enggak diingkari itu? Taruh barang sembarangan itu. Dia ingkari nggak oleh akal sehat? Naruh barang sembarangan diingkari nggak oleh akal sehat? Nah, diingkari oleh akal sehat. Tidak ada adat, tidak ada budaya, tidak ada peradaban yang membenarkan kita naruh barang sembarangan aja, nggak ada. Ada nggak? Nah, nggak ada. Maka itulah yang disebutnya ma'ruf. Ma'ruf apa? Diakui, diterima oleh siapa? Oleh akal sehat kita, oleh adat istiadat, oleh budaya, oleh peradaban. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui. Munkar apa? Diingkari lawannya. Masuk toilet misalnya, bau. Akal kita bilang apa? Nah, bersihin. Pasti dia mengingkari yang enggak fitrah-fitrah itu, pasti sama akal kita ditolak. Terus lihat teman kita misalnya malas-malasan. Lah kita kasihan sama dia. Kasihan kenapa? Datang ke sini, datang ke Al-Karim untuk belajar, bukan untuk tidur. Kalau untuk tidur jauh-jauh datang ke sini. Banyak tempat lain, jangan di Al-Karim. Ke sini untuk belajar, menghafalkan Al-Qur'an. Belajar kita bagaimana kita sama-sama memperbaiki adab kita, akhlak kita. Nah, maka teman kita nasihatin. Kita nasihatin itu telinga. Siapa yang lebih dekat dengan mulut kita? Telinga teman kita apa telinga kita? Nah, sekarang misalnya aneh ngomong nih,
jaraknya cuma berapa ini? Berapa jari ini? 10 jari nggak sampai. Kecuali antum tempelkan ke telinganya itu. Nah, maka pas kita nasihatin itu sejatinya untuk diri kita. Bermanfaat untuk diri kita nasihat itu. Jadi jangan kita nasihati teman kita itu dia salah kita benar, jangan begitu. Tetapi apa? Untuk nasihat ke kita sebagai rasa kasih sayang kita supaya dia berubah, supaya kita semakin baik, supaya keburukan di dalam diri kita diubah oleh Allah. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, nanti Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ampuni dosa kalian. Nah, sesiapa yang ingin diperbaiki oleh Allah, maka berdakwahlah. Ajak orang berbuat baik. Jangan malu. Jangan malu-malu. Jangan songong juga tapi. Apa yang datang dari hati masuk ke hati. Ya. Apalagi? Wa yusari'una fil khairat. Wah, bersegera melakukan kebaikan itu. Maka kalau hati kita bersih, berebutan itu mau bersihin masjid, berebutan mau bersihin kamar, berebutan bersihin toilet, berebutan itu. Mau ngerapiin sesuatu, berebutan. Nah, kalau hati kita kotor, apa? Sering dorong-dorongan untuk berbuat kebaikan itu malas. Artinya apa? Hati kita kotor itu berarti nggak termasuk di antara ayat-ayat ini. Nggak termasuk nih kriterianya. Kalau kita mau tiru ahli kitab sebelum kita, yang qaimah, yang lurus, yang tegak lurus dia di atas kebenaran, ya begitu. Harus bersegera dalam kebaikan. Salah, namanya manusia, istighfar, bertobat. Urusan nggak diulangi lagi, istighfar lagi. Istighfar lagi, bahkan sampai 70 kali melakukan perbuatan yang sama, kata Rasul apa? Yang suka kita baca hadis itu, tidak disebut israrul dzunub, terus-terusan dalam dosa. Tidak disebut terus-terusan dalam dosa orang tersebut. Nah, terus kita lanjutkan. Itu ada di Quran surah Al-Imran ya, ayat 113 sampai 114. Juz berapa? Tuh. Hah? Juz 4. Iya, juz 4. Halaman berapa? Cepat ya abdi ini. Ya. Wa thabata fi sahihain ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minan lail." Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Antum tahu nggak siapa dia itu? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab itu dia itu sudah dapat kabar gembira. Dia itu bermimpi dibawa oleh dua malaikat, diliatin neraka. Dia berdoa, ya Allah jangan sampai aku masuk ke sana. Kata malaikat, tenang aja, bukan itu tempatnya. Dibawa ke surga, lihat, wah begitu luasnya, ini tempatmu. Nah, dia itu memang benar-benar dapat kabar gembira itu, bukan hoax, bukan fake, bukan palsu itu. Dapat kabar, dapat ayat, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan albir, mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah sekali-kali kalian akan masuk ke dalam surga sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Langsung dia panggil budak perempuannya, sesungguhnya aku mencintaimu di dunia ini, maka engkau kumerdekakan, katanya. Budak perempuannya itu naik onta, dia beli onta, ontanya bagus sekali, ramping, cepat, larinya cepat, bagus. Langsung dia bilang kepada maulanya, namanya Nafi'. Nafi' itu nama maulanya Abdullah bin Umar, budaknya Abdullah bin Umar. Dia langsung turun, sudah kata dia, sembelih ini, jadikan minal budn. Budna itu apa? Untuk
kurban. Langsung itu. Dapat uang 10.000 dirham. 10.000 dirham dia dapat uang, habis langsung malam itu. Apa dipoya-poya? Enggak. Langsung dibagi-bagikannya. Ada orang yang melihat, aku semalam ngelihat Abdullah bin Umar itu dapat kiriman dari Muawiyah 4.000, dari yang lain 4.000, dari yang lain lagi 2.000, jadi 10.000 dirham. Tiba-tiba paginya aku melihat dia beli makanan onta 1 dirham, dibayar cicil, dibayar nanti ngutang. Lalu aku datang istrinya, tahu nggak Abdullah bin Umar dapat uang 10.000 dirham? Tahu. Kemana duitnya? Habis, kata dia, udah dibagi-bagiin semalam, habis. Nah, mendengar ayat ini, maka sepanjang malam Abdullah bin Umar sholat. Dan Rasul menyampaikannya ketika tidak ada Abdullah bin Umar. Jadi kalau misalnya orangnya itu keras, preman orangnya itu, nggak ada malunya, maka langsung tegur dengan keras di depan mukanya itu. Tapi dia ini orang yang berpendidikan, beradab. Anaknya Umar bin Khattab dididik sama bapaknya. Jadi Rasul nasihatinya di belakangnya, disampaikan apa benar? Iya benar. Langsung sholat terus sepanjang malam. Bahkan kalau misalnya kita lihat di kitab Hilyatul Auliya karya Imam Abu Nuaim, di sana disebutkan dia termasuk ahli tahajud. Abdullah bin Umar itu ahli tahajud, nggak suka terhadap dunia, dimarahin sama bapaknya, jangan kamu sekali-kali berebut khalifah. Bukan nggak pernah dia itu ditawarkan kekhalifahan kepada dia, sering sekali. Dia pernah sholat di dalam Ka'bah itu, dengar sama sahabatnya, ada sebuah riwayat itu, ya Allah, engkau tahu tidaklah sesuatu yang menghalangiku untuk berebut dengan mereka, berebut dengan orang-orang Quraisy itu terhadap urusan kekuasaan, kecuali rasa takutku kepadamu, kata dia. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi beliau punya saham atas keadilan kepemimpinan orang setelahnya, namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dididik sama Abdullah bin Umar gitu. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya kaulah yang paling mirip dengan kakekmu, sesungguhnya kaulah yang paling mirip dengan Umar bin Khattab, maka dididik. Makanya berilmu Umar bin Abdul Aziz itu, berilmu, soleh, takut kepada Allah, maka menjadi pemimpin yang dihormati oleh penduduk langit, dihormati oleh semua penduduk bumi. Saking hormatnya apa? Serigala nggak mau makan domba gembalaan. Saking hormatnya. Saking hormatnya terhadap penguasa wilayah itu. Saking takutnya dia kepada Allah, sampai serigala itu menghormati dia. Nggak mau bikin macam-macam. Nah, dia punya saham. Walaupun dia sendiri tidak menjadi pemimpin tersebut, walaupun dia sangat mampu. Nah, itulah Abdullah bin Umar itu. Nah, jadi itulah orang yang kita tiru. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan fil hadits al-akhar fi sahih, dalam kitab sahih, yaitu di kitab Imam Al-Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumun lail thumma tarakahu. Wahai Abdullah bin Umar, jangan kamu seperti fulan, dulu dia sholat malam, kemudian dia nggak lagi sholat malam. Nah, jadi sholat malam ini penting sekali untuk kita lakukan. Bahkan dia itu disebut sebagai apa? Kalau di hadis yang lainnya itu syaraful mu'min. Jadi Imam At-Tabrani, Rawa At-Tabrani wa ghairuhu an Sahal ibn Sa'id radhiyallahu an. Jadi diriwayatkan dari Imam At-Tabrani, dan selain Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, ada sahabat namanya Sahal bin Sa'ad. Jadi Sahal bin Sa'ad ini merupakan sahabat.
bahwa Rasulullah SAW berkata, Sahal bin Sa'ad ini dia itu ada sebuah riwayat yang mengatakan ahlul Quran juga. Jadi dia itu waktu di perang Tabuk menjadi, ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan menjadi berkhidmat, ada yang mengatakan dia menjadi qori'nya, menjadi mukri'nya, menjadi pembaca, menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin berdirinya dia pada malam hari salat. Mafhum mukhalafnya berarti apa? Yang tidak berdiri malam hari berarti apa? Tidak punya syaraf, berarti tidak punya kemuliaan. Nah, ini sebenarnya hadis yang panjang. Jadi Sayyidina Jibril alaihissalam mendatangi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah semau-maumu, tapi ingat kau pasti nanti akan mati. Sesungguhnya engkau adalah seorang mayat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa saja yang kau suka, tapi ingat suatu saat kau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi bihi. Berbuat semaumu, tapi ingat kau pasti akan diganjar terhadap perbuatanmu tersebut. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah pada berdirinya dia di malam hari salat. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas, dan sesungguhnya kemuliaan, kehormatannya, izzahnya itu pada apa? Pada tidak butuhnya dia kepada manusia. Jadi dia butuhnya kepada Allah saja. Nah, ini memang berat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bilang apa? Hasbiyallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolongku. Jadi dia nggak butuh kepada manusia. Kalau kita sedang mendapatkan hajat sesuatu, langsung pikiran kita Allah dulu. Nah, sekarang tinggal, itu kan hakikatnya, syariatnya sekarang. Kita berpikir bagaimana caranya. Nah, harus berusaha. Ke sini kita usaha yang ini. Oh, bukan, oh berarti bukan yang ini. Cari lagi yang lain. Oh, berarti bukan yang ini. Ke sini, oh bukan. Ke sini. Oh iya, oh ternyata ini, berarti Allah dari sini. Tapi otak kita, hati kita tertaut dulu kepada Allah dulu. Entahlah nanti itu melalui teman, melalui orang tua, melalui atasan, melalui siapa aja, itu terserah Allah. Tapi harus kita usahakan. Itu disebutnya tawakal tuh begitu. Jadi kita, masih kan tawakal itu kita nggak punya keinginan. Apakah sesuatu itu, bagaimana akhir daripada sesuatu itu. Misal kita pengen masuk kuliah misalnya, atau pengen bekerja misalnya, masuk di sebuah perusahaan. Kan kita, niatan kita itu secara syariat kita harus bekerja. Kalau misalnya kita mau masuk perusahaan, kenapa? Supaya kita bisa menafkahi diri sendiri, nggak minta-minta sama orang. Untuk melakukan itu kita melamar kerja misalnya, ke sini gagal, oh ya sudah gagal. Kita nggak punya tertaut hati kita ke perusahaan itu, nggak punya. Sehingga karena hati kita nggak tertaut, kalau ditolak kita biasa aja. Diterima, alhamdulillah, biasa aja juga. Nah seperti itu. Jadi istighna'uhu 'anil nasu, kira-kira begitu. Kita nggak butuh kepada manusia, tapi maksudnya bukan berarti kita istighna seperti ini, al-malaul a'la itu. Al-malaul a'la itu siapa? Pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin kaum itu yang istighna, itu yang sombong-sombong, itu nggak butuh kepada orang, nggak butuh kepada ilmu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu kita butuh tertaut kita kepada Allah, tetapi usaha kita harus harus ikhtiar. Ikat dulu ontanya, baru serahkan kepada Allah. Jangan biarin aja. Nah begitu. Ingat-ingat ini,
Waktu kita mau tidur, ingat bahasan kita bahwa apa? Syaraful mu'min qiyamul lail, qiyamuhu bil lail. Anna syarafal mu'min qiyamu bil lail, atau syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang yang mantap keimanannya itu salat malam. Ya. Kemuliaannya, kehormatannya itu terletak pada salat malamnya itu. Bahkan salat malam ini wajib untuk Rasulullah SAW. Untuk kita enggak. Gimana kalau misalnya kita diwajibkan? Aduh, yang 5 aja pusing. Apalagi yang ditambah lagi salat malam. Tetapi bagi orang yang meraup kebaikan itu seperti dia meraup, misalnya kemarin kita taruh uang misalnya di dalam baskom misalnya. Nah, dia raup itu sebanyak-banyaknya itu kebaikan-kebaikan itu termasuk sholat malam. Kata Imam Nawawi, wal ahaditsu wal atharu fi hadza katsiratun. Hadis-hadis dan asar-asar para sahabat, para tabi'in, kisah-kisahnya tentang masalah sholat malam ini sangat banyak sekali. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas sedikit-sedikit saja. Jadi pada majelis malam ini kita membahas bahwa hendaknya kita menjaga sholat malam. Ketahuilah bahwa kemuliaan kita itu terletak pada sholat malam kita. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kita itu dulu semuanya sholat malam semua. Guru kita Abdullah bin Mas'ud tukang sholat malam. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Rasulullah berjalan malam-malam. Terus melihat ada orang yang sholat. Akhirnya didengarin sama Rasul. Ya Rasul, engkau kenapa ini bersembunyi, diam-diam, ngintip-ngintip, dengar-dengar suara itu, kata Umar bin Khattab. Ditarik tangannya, diam, dengerin. Nah, akhirnya dia baca Al-Quran, terus ruku, terus kemudian berdoa. Berdoa, engkau pasti dikabulkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu doanya nggak pernah ditolak. Abdullah bin Mas'ud itu doanya itu nggak pernah ditolak itu. Nah, kita punya silsilah keilmuan, sanad keilmuan yang sampai kepada beliau. Habis itu, diketahui siapa orang yang dikata Umar. Ternyata Abdullah bin Mas'ud. Paginya Umar datang ke Abdullah bin Mas'ud. Cerita tadi malam Rasul ngasih tahu, kami bertiga begini. Sholat malam engkau didengar oleh Rasul, ruku, sujud, terus kemudian engkau berdoalah, doamu pasti dikabulkan. Apa kata Abdullah bin Umar? Wahai Umar, sesungguhnya Abu Bakar sudah ngasih tahu aku, katanya. Kata Umar, nggak pernah aku bisa mendahului Abu Bakar. Padahal udah pagi itu, kapan jawab Abu Bakar itu, ngeri memang. Alhamdulillah, sama Sayyidina Abu Bakar juga kita punya silsilah keilmuan yang sampai tersambung pada zikir qalbu, pada thariqah Naqsyabandiyah. Nah, maka ikutilah guru-guru kita, ikutilah orang-orang soleh sebelum kita. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin menyelisihi mereka, misal sudah tahu jalannya lurus begitu. Nah, kalau kita lurus ke sana sampai. Kita milih nengok ke sini. Kayaknya di sana lebih seru. Ke sini dulu, ke kanan dulu. Habis itu apa? Di sana ternyata ada yang lebih seru. Balik lagi ke sini. Lama sampainya tempatnya di sana. Sudah ditunjukkan sama guru kita di sana tempatnya tuh, kamu berjalan lurus, malah ke kanan, malah mundur ke belakang, ke kiri lagi, ke sana lagi, lama sampainya. Kalau misalnya masih ada usia, mungkin nanti suatu saat digerakkan Allah ke sana. Tapi kalau nggak ada lagi gimana? Apa kita sudah tahan untuk bisa hidup dalam kesengsaraan di alam kubur, alam barzakh? Apa kita bisa tahan hidup lama-lama di dalam neraka? Antum masak aja nggak berani itu megang panci itu yang panas. Ada yang berani megang panci panas? Baru pancinya itu, belum apinya. Nah, maka di neraka juga begitu. Maka kata Rasulullah SAW, beramallah amal yang akan memasukkan kalian ke dalam neraka sesuai dengan kadar seberapa tahan kalian masuk neraka. Tahan masuk neraka, sudah banyak-banyak aja maksiat. Nah, kalau misalnya enggak, maka ya sudah,
Kalau nggak tahan sedikit pun, sepersekian detik pun kita nggak tahan, ya sudah, jangan maksiat. Kalau maksiat apa? Bertobat, langsung bertobat. Kita itu punya Tuhan yang tidak butuh kepada kita, itu enaknya itu. Dia nggak butuh kepada amal kita, dia nggak butuh ibadah kita, itu enaknya itu. Yang sudah kaya, yang sudah mulia tanpa perlu dimuliakan, itu enaknya itu. Maka ketika kita tidak memberikan haknya, ya dia nggak butuh kok sama kita. Kita yang butuh, maka enak bertobat. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk mengikuti orang-orang soleh sebelum kita. Sholat malam panjang-panjang, banyak-banyak sholat malam itu semampunya. Kerjakan dengan ikhlas, fokuskan kepada bacaan, nikmati. Nanti nggak kerasa itu. Oh, tahu-tahu sudah sekian juz. Tapi kalau kita ngejar, aduh, sejuz, mikir, wah baru selembar, baru 2 lembar, wah itu nggak akan selesai itu, setengah juz saja berat itu. Jelas ya, semua? Nah, bagaimana yang susah-susah bangun? Ya sudah, sebelum tidur kerjakan. Pokoknya tidak ada alasan. Lail itu apa? Lail itu maghrib. Sholat malam ini maksudnya setelah isya, sebelum subuh. Kalau sudah Allahu Akbar azan subuh, masuk waktu subuh, itu bukan sholat malam lagi, sholat fajar itu namanya itu. Kalau sudah terang matahari, bukan sholat subuh lagi, sholat duha berarti itu. Waduh, belum sholat subuh, sholat duha. Nah, jangan begitu. Kecuali misalnya kita sakit, misalnya nggak tahan, kita ngumpulin tenaga dulu. Tiba-tiba udah masuk waktu syuruk, hampir masuk waktu syuruk, kita sholat subuh 1 rakaat, sholat sudah selesai sempurna rakaatnya, pas rakaat kedua masuk syuruk. Nah, itu masuknya di qadha apa adaan itu? Kan kalau waktu syuruk habis waktu subuh, ya kan? Tapi kita sudah 1 rakaat sholat subuhnya itu maksudnya qadhaan atau adaan? Kalau misalnya 1 rakaat sempurna maksudnya adaan. Tapi kalau 1 rakaat pun belum diselesaikan dengan sempurna maksudnya qadhaan. Berdosa nggak itu? Kalau dia misalnya sakit, dia sudah ngumpulin tenaga dulu. Kan ada sakit yang benar-benar sakit itu. Makanya sakit itu kita boleh dijamak sholatnya itu, walaupun nggak dalam perjalanan. Daripada terlewat maghrib misalnya, langsung aja jamak dengan isya. Habis itu istirahat daripada terlewat. Nah, begitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan tekad. Yang penting niat dulu. Pejamkan mata niat, ya Allah izinkan aku sholat sekian. Izinkan ya Allah, berikan kekuatan ya Allah, ridhoi ya Allah. Nah, begitu. Aku ingin meniru-niru orang-orang sebelum orang-orang yang soleh. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوم به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وأئمة القرآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.